Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana kemudian cara menjalankan moralitas di tempat kerja gitu. Penting karena kita manusia, kita harus menjaga satu integritas. Maka kemudian integritas bisa terjaga ketika kita memiliki satu moral yang baik begitu. Nah, sebelum kita membahas soal moralitas, kembali lagi saya akan memberikan satu iklan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, check it out. Kalau ngomongin batas, saya jadi ingat dulu di usia belasan tahun, saya sering kemakan kalimat motivasi semacam break your limit atau push your limit. Lampaui batasmu kalau pengen sukses. Semakin dewasa, saya jadi berpikir ulang. Sebenarnya batas apa yang dimaksud untuk dilewati? Apakah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, terus hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita? Lalu kita berusaha memaksa menerobos semua batasan untuk mencapai sukses versi society. Atau kita harus jadi orang lain dengan melewati batas-batas tertentu. Gini, kita ambil contoh sederhana aja. Andaikan tubuh kita ini tumbuh tinggi terus tanpa batas, teman-teman bisa bayangin betapa nyusahinya. Jadi menurut saya, sebuah batas itu dibuat untuk menegaskan, untuk mengingatkan bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan, dan untuk menjaga semuanya agar tetap dalam keseimbangan. Makanya, kenapa kalau setiap saya sakit, saya nggak pernah berusaha pengen cepat sembuh. Karena saya tahu, mungkin ada banyak batasan tubuh dan diri yang sudah saya langgar di waktu sebelumnya. Dan untuk kembali ke titik awal, saya butuh waktu dan proses yang benar-benar pas, nggak kurang dan nggak lebih. Saya hanya butuh sebuah pemahaman atas apa yang sedang terjadi, karena cuma itulah yang membuat seseorang tidak mudah menderita atas apa yang sedang dialaminya. So, untuk teman-teman semua yang saat ini sedang terbatas dengan apapun kondisinya, saya hanya mengingatkan bahwa dunia sedang berusaha membawa teman-teman kembali ke titik keseimbangan. Yang diperlukan hanyalah bertahan dan berusaha memahami apa yang sedang semesta ingin sampaikan. Tahu diri dan tahu batas. Happy Baik, beautiful day. sekarang kita masuk dalam materi bagaimana cara menjalankan moralitas di tempat kerja. eh, Moralitas di tempat kerja menyelamatkan tata kelola perusahaan dari kerusakan yang dibuat oleh perilaku tidak etis insan perusahaan. Itu kata Hendra ya. Jadi ini dikutip dari satu artikel yang saya rangkum belakangan ini gitu. Moralitas dihasilkan dari karakter etis yang memberikan contoh atau perilaku yang baik di depan orang lain. Moralitas adalah bagian penting dari hubungan sosial. Moralitas bersumber dari kualitas diri yang kuat, integritasnya, tanggung jawabnya, penghormatannya, dan selalu rendah hati dalam kehidupan sosial. Di dalam perusahaan, biasanya dibuat standar moral atau kode moral dalam bentuk kode etik atau biasa disebut code of conduct. Kode etik ini tertulis secara formal dan terkait dengan berbagai aturan, standar, sistem, termasuk dengan etika bisnis. Kode etik atau kode moral dimaksud untuk menerangi proses kerja agar semua orang di tempat kerja mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kode moral seperti obor yang menerangi jiwa dan jalan hidup di tempat kerja. Kode moral melindungi setiap karyawan agar tidak terjebak dalam keinginan egois pribadi atau kelompok. Kode moral menerangi jalan untuk menuju visi dengan kekuatan integritas yang kuat. Setiap karyawan membutuhkan kode moral sebagai pengetahuan untuk mengendalikan diri terhadap hal-hal yang dilarang di tempat kerja. Moralitas di tempat kerja berstandar dari kode etik. Tanpa pengabdian dengan integritas, karyawan tidak akan memiliki kekuatan batin untuk menjalankan kode etik dengan ketaatan yang sempurna. Moralitas individu sangat menentukan implementasi kode etik di perusahaan. Dalam hal ini, walaupun perusahaan sudah menginternalisasikan nilai-nilai moral kepada setiap karyawan, tetapi karakter asli si karyawan tersebut menentukan moralitas di tempat kerja. Intinya, kesadaran dan integrasi pribadi terhadap moralitas merupakan kunci sukses dalam menjalankan kode etik dan etika bisnis di tempat kerja. Kode etik atau etika terlihat melalui moralitas. Moralitas itu sendiri berwujud sifat, sikap, dan perilaku.
Moralitas seorang karyawan di tempat kerja berasal dari nilai-nilai etika yang sudah dia simpan di alam bawah sadarnya. Jadi, moralitas ini bersifat otomatis yang ditampilkan melalui sifat, sikap, dan perilaku sehari-hari di tempat kerja. Etika seseorang terlihat dari moralitasnya. Karyawan yang etis pasti memperhatikan moralitas yang tinggi di tempat kerja. Sebaliknya, karyawan yang tidak etis pasti memperlihatkan moralitas yang rendah di tempat kerja. Moralitas sangat diperlukan dalam hubungan kerja dan biasanya menjadi bagian dari budaya organisasi. Kualitas moralitas di tempat kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pengetahuan. Diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar moralitas yang kuat terbentuk dan membudaya di tempat kerja. Moralitas, kesadaran diri, disiplin diri, dan manajemen diri sangat diperlukan oleh setiap karyawan saat melayani pekerjaan di tempat kerja. Moralitas adalah kunci sukses untuk terjadinya kerjasama, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di tempat kerja. Jelas, setiap orang di tempat kerja harus bisa berbagi fungsi dan peran agar pekerjaan besar menjadi lebih ringan. Saat moralitas tinggi, setiap karyawan dapat dengan bahagia dan gembira saling membantu agar tujuan dan pelayanan dapat terwujud sesuai harapan. Nilai moral yang bersifat pribadi harus menyesuaikan diri dengan nilai moral yang dibuat oleh perusahaan. Jadi, nilai-nilai moral yang diutamakan dalam perusahaan haruslah menjadi sesuatu yang wajar bagi setiap karyawan. Bila karyawan diam-diam lebih mengutamakan nilai-nilai moral dari apa yang mereka yakini di luar keyakinan perusahaan, maka akan terjadi konflik yang berdampak pada hilangnya tujuan moralitas yang diharapkan oleh perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dan kode etik perusahaan bertujuan untuk tidak mengembangkan sudut pandang tentang apa yang benar dan apa yang salah dari persepsi masing-masing orang. Jadi, moralitas di tempat kerja tidak bersumber dari sudut pandang seseorang, tetapi bersumber dari kode etik dan aturan kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Walaupun sifat moralitas itu relatif atau tidak mutlak, karena bisa bersumber sesuai keyakinan dan tradisi masing-masing kelompok. Tetapi, kita berbicara di tempat kerja, sumber moralitas haruslah satu, yaitu dari kode etik tertulis yang ditetapkan oleh manajemen. Dan ini harus menjadi kesepakatan dari setiap karyawan sejak pertama kali masuk ke dalam perusahaan. Demikianlah singkat tentang moralitas atau pengertian atau kemudian bagaimana cara kita menjalankan suatu moralitas untuk menjaga satu integritas kita dalam bekerja begitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.